Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengkopikan, menyalin ataupun membuat template data nilai PAT hasil dari ujian menggunakan Google Form. Jadi nantinya kita bisa memasukkan sebuah data nilai yang dibuatkan sebuah template, yang mana template tersebut dibuat di drive bersama jika kita menggunakan akun baca.id. Jadi ini kemudahan sekali sebuah dalam menilai dan membuat rekapan nilai nantinya. Jadi sekali buat template bisa digunakan berkali-kali untuk seluruh ujian dan bisa digunakan bersama-sama. Nanti tinggal diupdate saja data-data dari template-nya. Nanti kita masukkan template-nya ke Form di Google Sheet hasil jawaban Google Form. Jadi ini sangat membantu sekali, sering digunakan oleh guru-guru di sekolah ya, untuk mengolah nilainya. Baik, jadi nanti pada saat ujian sedang berlangsung kita sudah membuat data nilai, sudah siap. Begitu ada yang menjawab, nilainya langsung masuk di dalam diri tanpa kita harus pusing-pusing nantinya merekap lagi atau memfilter lagi datanya per kelas ataupun mengolah lagi nilainya, karena rumus sudah siap, sudah kita pasang. Ini merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya ya, untuk mengcopy, membuat data nilai PAT dari template dari bersama. Cuman di sini saya sempurnakan lagi biar lebih cepat dan lebih mudah. Baik, lanjut. Di sini saya akan masuk ke drive bersama. Saya akan pilih dari drive bersama ini, misalnya nama drive bersama SMP kita. Nah, di situ ada file template data nilai yang sudah dibuat oleh misalnya panitia ujian sekolah ataupun yang ditugasi untuk membuatnya. Di situ ada dua template ya, yaitu database yang berupa daftar nama siswa-siswa peserta ujian atau data nama siswa per kelas ya. Oke, semua kelas ya. Di sini ini tinggal diupdate saja data namanya, kelasnya sesuai data berikan baru. Ini data nama kelas, data mata pelajaran, data gurunya. Di sini adalah template-nya, data nilainya ya, sudah ada ya. Kenapa masih NA? Nah, karena belum kita masukkan form responnya. Baik, lanjutkan. Kita sebelumnya kita pilih misalnya di sini mata pelajarannya, biar nanti tidak ngatur lagi ya. Ini biarlah kelasnya seperti ini. Ini kita pilih nama guru kita, misalnya nama gurunya. Oke, lanjut. Nah, kita blok kedua sheet ini ya. Harus keduanya langsung diblok, langsung kita kopikan. Nanti kalau enggak bersamaan mengkopinya, menyalinnya itu nanti ada error ya. Baik, di sini saya akan masukkan ke drive saya di folder latihan, misalnya ini penilaian akhir tahun, respon ya. Ini responnya, nanti saya akan masukkan ke sini ya, penilaian akhir tahun di drive saya. Ini baru ada respon 1, data nilainya belum ada ya. Baru ada yang ngisi Google Form 1 orang. Oke, lanjut kita ke sini, kita pilih ya kedua set ini. Oke, sampai terpilih semua putih ya, cirinya putih semua, kita salin ke spreadsheet yang sudah ada. Terus saya pilih terkini. Nah, ini penilaian akhir tahun respon, kita double klik, kita oke. Lihat di drive saya atau foldernya ada dua ya. Sheet copy of database, copy of website. Kita cek di copy of database-nya ya di sini. Nah, di sini kita mau lihat di data rentang bernama. Nah, di sini ada
rentang bernama data, kelas, mata pelajaran, dan nama guru. Ini kelas untuk mengupdate kelas. Oke, kita ke copy of kelas. Di situ kita tutup ini. Di sini otomatis sudah ada ya nilainya. Cuman yang lain mata pelajaran data validasinya yang data validasinya belum jalan karena masih perlu kita update. Tapi nama mata pelajaran sama nama guru mapelnya sudah ada ya. Di dari pesangonnya sudah kita pilih. Tinggal kelas nanti bisa kita update di sini kelas belum jalan ininya ya, data validasinya. Tinggal klik saja di kelas ini ke data validasi data. Nah di sini kan masih red, kita ganti dengan namanya tadi kelas, kita simpan. Di sini sudah ada nama-nama data kelas. Jadi caranya seperti itu, melihat rentang bernama di sini apa kelas apa mata pelajaran. Kalau mau mengupdate data validasi mata pelajaran ya sama caranya, data rentang bernama mata pelajaran namanya yang situ, data validasi data ganti saja dengan mata pelajaran. Penulisannya saya lupa, pelajaran simpan. Di sini nanti sudah ada nama pelajarannya ya. Oke, ini sudah jadi ya di kelas 71 ya. Nah 71 siswa pertama nilainya sudah muncul, yang lain belum muncul karena belum ada belum ngirimnya. Kita cek di sini form respon 1 baru ada satu form respon atas nama ini ya, nilainya 26. Oke. Nilainya 26 ya. Oke. Ini nanti bisa kita ganti nama sheetnya ya. Misalnya saya ganti nama 71 ya. Oke, nah 71. Saya akan duplikasikan ya. Untuk kelas lain 72 misalnya. Oke. Ini saya ganti 72. 72 ini jangan sama penulisannya ya. Ini 72. Ini di 72 ini tentu masih kosong ya. Tentu masih kosong nilainya. Siswanya kan berganti siswanya, tapi nilainya masih kosong karena belum ada yang isi. Oke, kita cocokkan di sini 72 ya. Saya kopikan, misalnya ada yang ngirim salin, saya salin, tunggu proses. Di sini saya pastikan tempel, edit, tempel khusus, nilai. Nah ini 71 ya, ini saya ganti 72 misalnya. 72 ini kan kelas 71 saya hapus, saya ganti di sini database-nya itu nama 72 itu urutan, saya ambil misalnya urutan yang 72, ini kan urutan 71 ini kan 72 yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Saya ambil urutan yang ke ini, Ctrl C, saya masukkan ke sini ya, Ctrl V. Di sini kita cek 72. Nah, sudah ada ya, nilainya.
Jadi seperti itu, setiap ada respon baru yang siswa yang mengirim atau peserta ujian yang mengirim jawaban langsung terekap di masing-masing kelas. Jadi lebih cepat ya. Ini bisa kita gunakan berkali-kali. Lanjut saya jelaskan sekilas rumus untuk mengambil nomor urut ini ya. Ini silakan dipelajari rumusnya. Ya. Jika kolom B kosong maka kosong, jika tidak baris yang aktif ini 18 ataupun 19 menyesuaikan di kolom 17 karena mulai ke baris setelah baris 17 ya. Oke, seperti itu. Ini adalah mengambil nama-nama siswa menggunakan VLOOKUP ya. G18 itu diambil dari nomor urut data siswa ya, nomor urut data siswa. G18 ini rumus mengambil nomor urut data siswa berdasarkan database di sini ya. Ini kan di sini ada nomor urut 1 sampai terakhir ya, nomor urut seluruh siswa. Ini nomor urutnya. Itu terus nanti kalau dia kelas 72 maka dia nomor urutnya sesuai nomor urut 72, mulainya 33 dari database. Oke, ini jadi VLOOKUP nomor urut kita ambil dari database, ambil data kolom ketiga ya, ambil data kolom ketiga, kolom 1, 2, 3, namakan kolom ketiga ya. Ini saya namai kolom A, B, C dengan nama rentang bernama yaitu 7, ambil data ya. Kalau kosong, kalau error kosong. Oke, itu untuk ini untuk rumus nilainya saya ambil dari form respon kolom B. Kolom B itu adalah kolom nilai ya, skor. Kolom B skor, kolom B skor. Terus di sini saya gunakan rumus indirect untuk rumus max it, artinya mencari nilai maksimal dengan kriteria jika ada siswa atas nama tersebut ya, maka kita ambil nilai maksimal yang paling besar. Nah, kita gunakan referensi untuk memilihnya berdasarkan kelas di sini, berdasarkan kelas yaitu di kolom E. Di kolom E berdasarkan nama ya, nama berdasarkan setelah memilih kelas, memilih nama berdasarkan kolom nama di kelas tersebut. Ini kolom E kelas 71, kolom E 72. Kalau ada 3 kelas berarti dilanjutkan kolom berikutnya ya. Oke, di sini saya gunakan rumus indirect, sama yang ini juga indirect ya. Ini indirect L18. Nah, L18 itu di sini. Saya ambil L18. Ini kita mengambil ya, nama ranknya ya, form respon, kolom E, kolom nama ya, di kelas tersebut. Ini saya gunakan seperti ini. Nanti ini tinggal diketik saja manual, diganti form respon 1 atau form respon 2 ya. Kalau saya ganti form respon 2 misalnya, maka ini Peru hasilnya ya, kita ganti misalnya sesuaikan dengan form responnya. Di sini juga kita bisa ganti nama kolomnya, 71 itu mulai kolom berapa, ini kita ganti ya, manual aja ketik. Misalnya kalau mulai dari kolom F71 ganti aja dengan F ya. Maka tidak ada di sini datanya. Oke, itu nanti kita gunakan rumus ini untuk menggabungkan form respon ini sama kolom E-nya ya. Ini adalah rumusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini lebih dinamis. Setiap kita kopikan sheetnya, nanti nggak harus kita merubah
ranknya ya, nggak harus merubah ranknya secara manual. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.